kalau kita sebagai seorang lulusan planner PWK gitu ya, sebagai planner kita harus memiliki satu skill yang memang harus kita bisa gitu ya di satu skill itu. Pastinya ketika saya mengerjakan penelitian ini, jujur saya senang sekali. Karena saya ngerasa di sini saya all out sekali karena di sini saya menggunakan setiap materi-materi mata kuliah saya selama 4 tahun, jadi saya tuangkan di sini semua gitu. Kalau misalnya kalian bisa mendapatkan peminatan yang kalian sesuai dengan minat kalian, itu kalian udah selangkah one step ahead lah gitu dari teman-teman kalian yang memang masih bingung atau bahkan bisa jadi mikir salah jurusan lagi kan di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berada di satu diskusi sharing ya, yaitu di Urban Talks WU. Di sini adalah momen untuk yang digagas oleh Fakultas Teknik Perencanaan Kota Universitas Unggul untuk mengadakan diskusi sharing gitu ya kepada seluruh stakeholder yang ada di dalam Universitas Unggul, baik dari mahasiswa atau dosen. Di sini adalah media gitu untuk kita berdiskusi ataupun sharing-sharing terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh para teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang ada di SH Unggul ini dengan digagas dengan podcast yaitu dengan nama Urban Talks WU. Nah, di sini kita ada acara perdana ya dalam pelaksanaan diskusi ini. Sudah ada narasumber di depan saya. Silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Naomi Gutarasmaya. Saya mahasiswa semester 8, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, Naomi ini berarti udah semester 8 ya? Iya, semester 8. Oke, berarti udah semester 8 menuju 4 tahun ya berarti ya? Benar. Oke. Udah ada kesiapan atau gimana perasaannya selama menjalani perkuliahan di sini? Ya, sudah. Untuk penelitian akhir ya? Ya. Sudah. Dari gimana? Kamu dari semester 1 sampai 7 ada nggak keluh kesah gitu selama berkuliah di sini tuh gimana? Untuk kalau keluh kesah pasti ada ya. Untuk setiap mata kuliah yang dijalani. Hambatan-hambatan ya pasti ada. Dari luar, dari dalam, dari teman sekelas, mungkin dari dosen juga gitu. Bisa diatasin berarti ya selama ini ya? Bisa. Oke. Puji Tuhannya bisa ya. Oke, good lah. Harapannya juga teman-teman di sana, di sini juga pada bisa ya untuk bisa mengatasi juga kalau ada problem yang dimana dari teman-teman dari Naomi yang rasakan gitu ya. Berarti Naomi udah semester 8 udah masuk ini ya, udah masuk ngerjain tugas akhir berarti ya? Iya, sudah. Lagi dalam progres untuk pengerjaan skripsi. Lagi dalam progres? Iya. Udah sempro belum? Sempro udah kemarin. Udah. Desember, tanggal 11 Desember tahun lalu, 2025. Oh gitu? Iya. Ada nilai berapa? Udah keluar belum? Sudah, puji Tuhan, bagus dan memuaskan. Bisa dicontoh ya ke teman-teman satu angkatan ya untuk bisa menyusul gitu ya supaya cepat juga gitu progresnya. Oke. Ya. Naomi bisa dijelaskan lagi nggak ya lebih lanjut terkait penelitiannya apa nih yang dikerjain dari topik, tujuan, terus metodenya mungkin yang dijelasin gitu ya dan juga seperti apa gitu jalannya gimana? Ya, untuk mungkin aku bakal kasih tahu judul penelitianku apa ya. Jadi judul penelitianku evaluasi spasial pemanfaatan ruang antara rencana detail tata ruang Pantai Selatan terhadap pembangunan jalur jalan lintas selatan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kenapa saya ambil judul penelitian ini? Karena topik saya itu dilatar belakangi dengan adanya pembangunan JJLS atau yang disebut dengan jalur jalan lintas selatan, di mana JJLS ini itu melintasi kawasan lindung geologi, yaitu kawasan Gumuk Pasir, dan ternyata JJLS ini sendiri juga termasuk dalam proyek untuk KSPN, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di situ. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Iya. Itu ada ini nggak? Ada kaitannya sama PSN kan? Kita sering dengar ada Pusat Strategi Nasional gitu. Ada kaitan di situ? Sepertinya ada. Kalau misalnya kita baca kembali, KSPN itu ada 10. Salah satunya yang saya tahu tuh ada Candi Borobudur. Terus dan salah satunya lagi, kalau nggak salah Danau Toba. Jadi si JJLS-nya ini masuk ke dalam untuk pembangunan. Kalau kita baca dari RT/RW-nya ya, itu masuk ke dalam pembangunan untuk rencana jaringan kereta menghubungkan pantai pesisir selatan, begitu, di sekitaran kawasan Candi Borobudur. Berarti ada integrasi untuk mengkoneksikan antara jalur jalan lintas selatan itu gitu ya, kepada Candi Borobudur
sebagai satu kawasan strategis pariwisata. Iya, pariwisata nasional begitu. Dan fun fact-nya adalah ternyata kawasan Gumuk Pasir itu adalah kawasan yang dilindungi dalam, tadi udah disebut juga dalam judulnya, yaitu rencana detail tata ruang itu sendiri. Begitu. Nah sebenarnya kan di dalam topik penelitian ini itu di dalam kawasan itu tidak boleh ada namanya pembangunan fisik, dan itu harus KDB-nya atau koefisien dasar bangunan itu harus 0% gitu. Apa namanya, berarti di dalam kawasan itu tidak boleh ada bangunan sama sekali. Benar. Berarti karena kawasan lindung ya. Benar. Karena kawasan lindung. Kalau tentang tujuan untuk penelitian kamu gimana? Untuk tujuan penelitian saya itu, saya ambil ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama itu, karena saya menghitung luas dan distribusi spasial ketidakseimbangan jalur jalan atau jalan Gumuk Pasir Parangtritis. Untuk tujuan penelitian keduanya yaitu melakukan evaluasi spasial untuk ketidaksesuaian dan memetakan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS dengan zonasi RDTR Pantai Selatan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Jadi saya menemukan 2 tujuan penelitian di sini. Ada 2 ya? Iya. Dengan tadi untuk salah satu untuk evaluasi. Iya. Evaluasi spasialnya. Satunya lagi untuk menghitung Parangtritis. Oke. Berarti untuk tujuan ini kamu ya pastinya udah di accept ya sama dosen pembimbing kamu ya. Iya. Hanya mengajukan 2 tujuan ya. Itu Benar. jatuhnya juga udah komprehensif ya teman-teman ya kalau di penelitian tentang tugas akhir gitu ya. Terkait metodologi, Naomi gimana? Apa yang kamu gunakan gitu? Apakah kamu menggunakan data yang kuantitatif gitu ya, atau kualitatif gitu, seperti apa? Ya, untuk masuk ke dalam metodenya, tentunya kita harus menemukan dulu rumusan masalahnya. Jadi di sini setelah saya menemukan tujuan penelitian, saya juga menemukan 2 rumusan masalah. Pertama, yaitu sejauh mana terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara jalur jalan lintas selatan atau JJLS dengan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kedua, yaitu bagaimana hasil evaluasi spasial ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS dengan zonasi RDTR Pantai Selatan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Setelah saya menemukan rumusan masalah ini, itu saya menentukan metode apa yang akan saya pakai. Di sini saya menggunakan metode, yaitu 2 metode, metode kuantitatif dan analisis spasial. Kuantitatifnya itu deskriptif, kuantitatif, begitu. Kamu ada menggunakan mix sih berarti ya, karena ada kuali juga ya. Karena kan kita kalau kita di sekedar informasi teman-teman ya, kalau di perencanaan kota itu kita nggak jauh-jauh dari namanya dokumen dokumen regulasi gitu ya, seperti misalkan perda sekian gitu. Nah, kamu gimana? Pakai itu? Kalau misalkan untuk yang kayak dokumen itu hanya sebagai bahan untuk saya bisa lihat dalam undang-undangnya. Makanya itu tadi kan sudah dibilang sebelumnya, saya memakai metode deskriptif, kuantitatif, dan analisis spasial. Dan juga ada tambahan lagi, yaitu saya menggunakan analisis multipliering buffer gitu. Nah, analisis multipliering buffer ini saya gunakan untuk melihat pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan Gumuk Pasir, khususnya di JJLS itu sendiri gitu. Tadi kamu udah mention ini ya, multiple ring buffer. Ya. Itu berarti salah satu metode yang kamu gunakan di dalam GIS ya? Iya benar. Bisa dijelasin sedikit nggak? Kayak gimana tuh kamu memproses datanya? Nah, sebelumnya untuk bisa menentukan metode multipliering buffer itu, saya harus mendigitasi jalannya, yaitu jalan JJLS itu sendiri. Nah, sebelumnya kan saya mendigitasi, tapi setelah saya meminta data kembali, ternyata ada data trase jalan yang telah disediakan. Nah, setelah sudah dapat data trase jalan, di situ saya menentukan garis tengahnya dari jalan itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita pakai multipliering buffer, di mana saya di sini menggunakan radius 10 meter, radius 50 meter, dan radius 100 meter. Itu untuk melihat sejauh mana sih pemanfaatan ruang yang terjadi di sekitaran JJLS itu sendiri gitu. Tadi kamu udah singgung ya kalau kamu menggunakan GIS berarti ya. Dan juga tadi ada analisis buffer gitu kan. Berarti kamu sudah
jatuhnya sudah bisa menggunakan satu analisis yang ada di GIS gitu ya. Nah itu udah bisa jadi satu skill kamu tambahan ya untuk nanti kamu bisa apply di dunia kerja gitu ya. Karena di sekedar informasi juga teman-teman ya, kalau kita sebagai seorang lulusan planner PWK gitu ya, sebagai planner kita harus memiliki satu skill yang harus kita bisa gitu ya di satu skill itu. Misalkan teman-teman bisa menggunakan aplikasi pemetaan seperti GIS gitu ya, ataupun urban design gitu. Nah itu jadi modal untuk teman-teman bisa bisa mengupgrade gitu skill kalian, dimana yang sekarang mahasiswa ya sedang sedang lagi kerjaan, skripsian gitu, atau sedang menuntaskan mata kuliah yang lagi dijalankan gitu ya. Benar. Ada gimana penelitian yang kamu jalanin ini, ada harapan kah yang kamu bisa sampaikan gitu, gimana sepertinya? Oke, mungkin sebelum ada harapan, saya pengen kasih tahu kendala-kendalanya. Oh boleh di-spill. Ya, dalam pengerjaan skripsi saya, tugas TA saya pasti ada namanya kendala-kendala baik dari diri sendiri, dari luar. Nah, untuk dari diri sendiri, ketika kita menentukan untuk topik penelitian itu sendiri, itu mungkin agak struggle, dimana kita juga harus tahu topik apa yang kita ambil. Nah, setelah itu dari struggle dari luarnya juga ada, mungkin dari lingkungan yang mempengaruhi kita itu kayak gimana. Bahkan kemarin dalam proses pengambilan data pun itu kemarin Desember kan saya juga ada observasi lapangan, karena di salah satu metode saya pakai data primer, yaitu observasi lapangan. Ya, observasi lapangan. Di situ saya waktu mencoba untuk mengambil gambar, ya sebenarnya berjalan dengan lancar. Tapi setelah itu ketika saya ingin mengambil gambar, ada orang yang mau mengambil gambar gitu. Jadi saya ngerasa aduh gitu. Jadi akhirnya itulah struggle yang saya alami untuk di lapangan itu sendiri. Bahkan dalam data sekunder, yaitu permintaan data sendiri, ya, saya juga mengalami belum mendapat datanya, bahkan datanya juga belum tersedia juga. Jadi akhirnya saya harus mencoba kembali untuk reach out instansinya bagaimana gitu. Ya, itu sendiri. Dan saya juga harus menemukan solusi yang gimana nih supaya data saya ini bisa tercukupi gitu. Berarti banyak juga kendalanya dari Naomi ya dalam melaksanakan penelitian ini ya. Dan juga itu tadi yang sudah Naomi jelaskan juga teman-teman ya, kalau dalam mengambil data gitu ya, itu salah satunya yaitu struggle dari seorang planner gitu ya dalam mengerjakan tugas akhirnya, itu meminta data ke instansi yang dimana instansi tersebut agak menolak gitu ya untuk meminta, karena mereka bilang data mereka belum ada gitu ya, belum bersedia, ataupun data mereka benar-benar sangat eksklusif sehingga tidak bisa dijangkau oleh kita yang sedang meneliti gitu ya. Itu juga salah satu struggle sih ya dari seorang peneliti. Nah, oleh karena itu sebenarnya mulai itu ada ujian buat kita ya, itu memutarbalikkan gimana cara kita untuk mendapatkan data yang sepadan gitu ya dengan data yang kita mohon tadi yang tidak diizinkan untuk digunakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak ya caranya ya. Itu bisa kita dengan olah sendiri gitu ya, ataupun dengan bantuan dari teman-teman gitu atau dosen ya, karena itu juga gunanya dosen pembimbing ya, Nom. Iya, benar. Kalau tadi terkait harapan ada nggak ya yang bisa harapan kamu penelitian ini bisa jadi masukan gitu untuk pemerintah gitu atau seperti apa? Yang pastinya ketika saya mengerjakan penelitian ini, jujur saya senang sekali, karena saya ngerasa di sini saya all out sekali, karena di sini saya menggunakan setiap materi-materi mata kuliah saya selama 4 tahun, jadi saya tuangkan di sini semua gitu. Dan harapan saya sih ketika mengerjakan skripsi ini, ya kiranya penelitian saya ini bisa menjadi dasar evaluasi kebijakan tata ruang juga, dan bisa mendorong harmonisasi antar pembangunan infrastruktur, khususnya dalam konservasi geologi yang ada di kawasan Gumuk Pasir itu sendiri. Nah, fun fact-nya, kawasan Gumuk Pasir itu adalah satu tipe yang paling langka, yaitu tipe Barkan, yang hanya ada satu di Asia Tenggara, tepatnya di Parangtritis. Oh iya, tadi belum di-mention juga, untuk tempat penelitian saya itu ada di Kelurahan Parangtritis di Bantul. Kalau teman-teman mau datang ke sana untuk lihat fenomena alam yang terjadi, disitulah kita bisa lihat. Dan harapan saya juga semua dari kita, baik itu akademik atau wisatawan yang datang, bisa sama-sama saling menjaga keunikan bentang alam yang ada di Indonesia, karena itu salah satu warisan budaya, warisan yang harus kita jaga gitu. Berarti
bervariasi ya harapannya dari harapan diri Iya. kamu sendiri dalam penelitian ini, kemudian juga harapan setelah hasil penelitian kamu ini bisa digunakan gitu ya, atau bisa Iya. menghasilkan keputusan baru apa gitu dalam pelaksanaan tata ruang begitu ya. Karena Benar. sebagai fun fact juga teman-teman ya, selalu tugas akhir seorang planner itu juga bisa berupa keputusan berbasis perda gitu ya, ataupun keputusan yang berbasis dari analisis yang kita lakukan gitu ya, karena itu juga yang menjadi bahan kajian juga untuk instansi setempat gitu dalam pelaksanaan atau monitoring tata ruang terkait tata ruang gitu ya. Itu juga bisa jadi output dari kita seorang planner dalam melaksanakan tugas akhir gitu. Nah, coba kita agak masuk sedikit ya Nomi ya ke juga sih dengan ada jalur jalan lintas selatan, kemudian juga dimention ada kawasan gumuk pasir yang ternyata ada ketidaksesuaian gitu ya dalam yang kamu tunjukkan gitu penelitiannya. Nah, kalau nggak salah dan kalau di sini saya lihat-lihat juga ada cukup besar ya, ada 3,254 hektar gitu ya, dengan ya luas kawasan gumuk pasir itu bisa seluas 412 hektar gitu ya. Benar. Kalau bisa dilihat secara presentasi itu cukup, tapi menurut aku kamu ini bisa dianggap signifikan secara dalam perspektif perencanaan. Oke, jadi kita ketahui kalau misalkan luas kawasan gumuk pasir itu ada 412 hektar. Dengan luas ketidaksesuaian yaitu jalan itu sendiri. Jadi ketidaksesuaian itu adalah jalan atau JJLS yang melewati gumuk pasir Parangtritis. Nah, di situ didapati kalau luasnya itu sekitar 3,254 hektar. Nah, di sini setelah saya melakukan perhitungan kembali, nilai dari luasannya itu hanya sekitar 0,78. Saya cek dulu ya. 0,78% itu untuk kawasan intinya. Kawasan intinya, dari kawasan inti gumuk pasir gitu ya. Benar. Ya, benar nggak ya? Luas gumuk pasir gitu. Iya, jadi maaf. 0,788% itu adalah luasan dari keseluruhan ketidaksesuaiannya. Jadi saya sendiri. Okay. Nah, jadi tuh di sini tuh untuk ketidaksesuaian itu saya bagi-bagi lagi. Nah, fun fact-nya adalah di kawasan gumuk pasir itu terbagi jadi 3 zona. Ada zona inti, zona penyangga, dan zona terbatas. Nah, zona inti ini difokuskan untuk melindungi pertumbuhan dari supaya terbentuklah itu bukan tipe berkatnya. Itu zona inti. Nah, di sini ditemukan kalau persentase ketidaksesuaian itu adalah 0,115%. Nah, di zona penyangga itu persentasenya adalah 0,673%. Untuk di zona terbatas itu 0% karena si JJLS-nya ini nggak melewati zona terbatas gitu. Nah, berarti JJLS-nya itu melewati penyangga. Benar. Itu menimbulkan adanya ketidaksesuaian gitu ya. Iya. Dari pemutaran. Tadi abang tanya juga kenapa persentasenya kecil ya. Memang walaupun hasil persentasenya kecil, ternyata ini sangat mempengaruhi pertumbuhan geomorfologi dari kawasan gumuk pasir, khususnya untuk di gumuk pasir Parangtritis gitu. Ya. Dan menurut kamu ini sangat signifikan ya dalam perspektif planner ya gitu ya. Benar ya, karena gini Bang, jadi seharusnya tuh di kawasan gumuk pasir Parangtritis, kan tadi sudah saya mention di awal kalau di sana itu nggak boleh ada namanya pembangunan sama sekali, pembangunan masif, pembangunan fisik itu nggak boleh. Nah, jadi walaupun luasannya kecil, tapi dia tuh memiliki implikasi yang serius karena menyangkut pelanggaran prinsip perlindungan kawasan lindung. Jadi ada dampak ekologisnya nih untuk kawasan gumuk pasir itu sendiri, khususnya di zona inti. Itu dapat mempengaruhi dinamika dari pertumbuhan gumuk pasir, gitu Abang. Iya sih, kalau dilihat secara logika sih memang iya, karena pembangunan di zona inti itu memang sudah hal yang dilarang gitu ya teman-teman ya. Karena sudah ada pembagian zonasi di mana emang zonasi inti dari kawasan gumuk pasir, yang dimana itu dari kawasan jadi kawasan yang sangat lindung gitu ya. Itu benar. ternyata
ada pembangunan ditemukan ketidaksesuaian di situ ya. Nah, itu juga yang menjadi problem gitu ya. Nah, ini yang sedang Naomi ceritakan gitu ya ke kita semua terkait bagaimana dia menemukan problem dan bagaimana dia menawarkan solusi gitu ya. Kemudian kalau menurut Naomi nih, penelitian ini ya kita melihat ya, memposisikan ya konflik dari pembangunan JJLS itu sendiri dan zonasi lindung dalam pantai selatan. Nah, ini gimana? Apa ya, kontradiktif lah ya, dari pembangunan kemudian juga ada zona lindung gitu ya. Ya, oke, ada konflik ya. Jadi memang secara regulasi juga sebenarnya JJLS itu dibangun untuk pembangunan infrastruktur untuk menyambungkan konektivitas jalan di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Tapi ternyata dalam tata ruangnya itu dia melanggar. Itu harusnya dalam DTR itu si jalan ini itu atau nggak ada namanya ada aktivitas sama sekali dalam kawasan tersebut, tapi nyatanya di existingnya itu terjadi aktivitas. Ternyata selain ada aktivitas jalan itu, di sekitaran jalan itu juga ada pertumbuhan, kayak kemarin salah satu observasi lapangan itu ada warung makan, terus ada juga ya ada perkantoran juga, ada pertanian gitu. Jadi itulah konflik yang saya lihat gitu, untuk masalah pemanfaatan ruangnya begitu. Betul, karena sekalian ini ya yang Naomi jelaskan itu juga karena di dalam satu zonasi juga itu ada yang namanya zonasi yang benar-benar tidak boleh dibangun atau tidak boleh ada sama sekali aktivitas gitu yang terjadi. Namun ditemukan di lapangannya, studi di lapangannya bahwa di samping atau di zona inti dan penyangga itu ya dari kawasan Gunung Pasir itu terjadi atau ditemukan ada semacam interaksi sosial gitu yang dibangun, ada warung gitu dan itu mengganggu kestabilan dari pertumbuhan ya, jalannya dari morfologi dari Gumuk Fahir gitu. Itu yang menjadi problem juga dari penelitian pada Naomi ya. Berarti sudah melihat konflik gitu ya dari pembangunan si jalur jalan lintas selatan ini dengan morfologi atau zona lindung dari kawasan pasir. Nah, tadi juga kamu mention ada penggunaan GIS ya, di mana metode GIS ini sebenarnya sangat menantang teman-teman karena banyak sekali analisis yang bisa digunakan gitu di satu GIS itu aja. Tapi kita juga harus mengerti gitu mengapa kita menggunakan analisis itu. Nah, buat Naomi sendiri nih, kenapa kamu menggabungkan penelitian ini, kamu menggabungkan metode overlay dan multiple ring buffer penelitian kamu ini? Menurut kamu satu metode antara overlay aja atau multiple ring buffer aja nggak cukup untuk kedua? Kenapa harus menggunakan keduanya gitu? Bisa gimana? Oke, kita kembali lagi ke rumusan masalah. Tadi kita sudah saya sudah mention lagi nih rumusan masalahnya apa. Jadi di situ tadi saya juga sebut di awal kalau saya menggunakan dua metode, yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Nah, analisis spasial ini di mana saya menggunakan metode tekniknya intersect. Yaitu intersect itu kita melihat irisan di situ. Nah, di sini saya juga mendapat data sekunder, itu data SHP Rencana Detail Tata Ruang Pantai Selatan tahun 2024. Tadi saya juga sempat mention lagi di awal kalau si JJLS ini saya sudah awalnya saya sidang seminar proposal itu saya mencari alternatif lain karena sebelumnya saya itu digitasi lah jalan tersebut. Nah, setelah saya digitasi jalan tersebut JJLS itu, saya mengolah datanya menggunakan aplikasi ArcGIS. ArcGIS ya. Ya, ArcGIS 10.8 di situ. Nah, setelah itu saya overlay lah data SHP RDTR Pantai Selatan itu. Nah, karena SHP RDTR Pantai Selatan itu besar, jadi saya harus klik dulu dengan lokasi penelitian saya, yaitu di kawasan Gumuk Pasir yang luas totalnya 412,80 hektar. Ya. Nah, setelah saya klip, saya potong, baru setelah itu saya overlay lah si JJLS ini, jalan yang saya digitasi itu dengan SHP-nya. Setelah saya overlay menggunakan teknik intersect untuk melihat irisan, didapatilah tadi
luasannya ada 3,254 hektar. 3,25. Nah, terus ada tambahan lagi nih, analisis multiplier ring buffer. Multiple ring buffer. Sebenarnya itu adalah analisis tambahan saya untuk melihat apa sih pemanfaatan ruang yang terjadi di sekitaran jalan itu sendiri. Nah, tadi saya juga mention di awal kalau untuk multiplier ring buffer itu saya pakai 3 radius. Untuk radius pertama itu 10 meter untuk melihat dampak yang besar. Terus radius 50 meter dampak sedang, radius 100 meter untuk dampaknya kecil. Jadi saya menggunakan analisis multiplier ring buffer ini untuk melihat aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan Gumuk Pasir, begitu. Oh, berarti bisa dikatakan dua metode ini saling berkesinambungan ya, karena kamu dari awal tuh mau melihat dulu, mau overlay dulu kan, berapa besar jalur luasannya, luasannya dan pasir itu juga. Kemudian ya multiplier ring buffer ini ya untuk melihat seberapa dampak gitu ya, berjarak 10, 50 dan 100 gitu ya, untuk melihat dampaknya yang dari pembangunan jalur lintas selatan ini ya di kawasan Gumuk Pasir gitu ya. Benar. Jadi kamu bisa mengatakan bahwa metode dua ini ya saling berkesinambungan lah. Satu metode pun juga cukup karena untuk menjawab tadi ya terkait overlay, kemudian juga mencari tahu dampaknya itu menggunakan multiple buffer ya. Tanpa itu kamu nggak bisa mencari tahu gitu kan dampaknya begitu ya. Jadi simpelnya sangat berkesinambungan. Yeah. Nah, ini juga fakta juga teman-teman kalau akan mau menggunakan GIS juga seperti itu ya, bisa menggunakan metode yang disampaikan oleh Naomi ya, menggunakan atau mengkombinasikan dua analisis yang berbeda namun menjadi satu tujuan yang sama gitu. Jadi satu analisis digunakan untuk apa? Hasil analisis itu bisa dianalisis lebih lagi dengan metode yang baru sehingga menggunakan analisis yang baru gitu ya, atau hasilnya adalah hasil analisis yang lebih baru gitu ya, supaya karena memang kalau satu aja bisa dibantai ya sama dosen pembimbing ya, karena sangat-sangat kecil banget ini ya analisisnya yang digunakan gitu ya. Harus ada itu tadi yang dimaksud memutarbalikkan cara kita untuk bisa beradaptasi gitu ya dalam analisis. Oke. Dari kalau saya lihat, wah ini cukup menarik ya Naomi ya penelitian kamu ya, karena kamu tadi melihat ada ketidaksesuaian dan kemudian kamu juga bisa melihat dampaknya ke depan, karena juga kawasan yang merupakan satu kawasan yang harus dilindungi gitu ya, zona-zona lindung, di mana sudah paten bahwa kita semua untuk zona lindung itu kita nggak berani atau nggak bisa menyelewengkan lah, atau kita nggak bisa untuk membangun di sana gitu ya, dan dalam artian sudah dilindung gitu, dan kamu bisa mencari tahu gitu problem di sana apa, dan bisa memulai. Ini gimana? Udah mau selesai atau di tahap udah beres atau gimana? Udah sidang atau belum? Kalau untuk sidang skripsi belum, tapi pengerjaan bab selanjutnya bab 4, bab 6 masih progres. Sebenarnya udah selesai, cuma mau diperbaiki lagi, dipoles lagi supaya lebih baik dan ya lebih hasilnya. Saya sih mau hasilnya yang terbaik gitu. Oh iya, karena ya iyalah supaya lancar juga gitu ya. Penelitian kamu gitu kan. Benar. Terus udah sering bimbingan, sering dong? Udah, untuk sering dong. Ya, puji Tuhannya dosen pembimbing kita juga sudah menetapkan jadwal. Jadi kita setiap hari Selasa kita pasti bimbingan langsung dengan beliau. Ya, saya sangat bersyukur akan hal itu begitu. Siapa pembimbing kamu? Pembimbing saya itu Pak Suprajaka. Halo Pak. Oke. Ya, Pak Suprajaka di-mention sama Naomi ya berarti. Iya. Berarti sudah ada progres gitu ya dari bimbingan, kemudian hasil sudah ada, tinggal waktu sidangnya aja lah ya, dimana waktu sidangnya itu nanti tinggal menyusun atau menunggu ya hasil dari rapat. Kan saja. Iya. Sampai akhir. Oke. Mungkin dari kamu ada closing statement kan yang mau disampaikan untuk para audiens gitu? Ya, untuk saya, untuk teman-teman mungkin yang masih baru kayak masih maba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita sudah persiapan. 7 ya udah. Kalau dulu strategi aku itu dari semester 3 sudah plotting aku pemfokusan di mana. Jadi dulu waktu semester 3 itu ada 2 pemfokusannya, mau di GIS atau di urban design. Tapi setelah saya kulik-kulik, saya belajar lagi, ternyata saya lebih minatnya ke GIS. Jadi untuk
teman-teman semua, adik-adik. Jadi saya harap kalian-kalian ini ya bisa tahu gitu dari pokoknya dari awal semester awal tuh udah tahu mau ngebahas tentang apa. Jadi pas masuk semester 7 itu nggak bingung harus aku mau fokus di mana nih gitu. Sama kalau misalkan yang lagi magang juga itu kesempatan juga. Kesempatan buat cari topik. Jadi sekali mendayung dua tiga potong selami gitu. Itu sering di-mention juga tuh dulu waktu saya kuliah juga tuh karena nanti kamu kalau di magang tuh cari topiknya yang ini aja, yang udah paten aja supaya kamu tinggal lanjutin gitu kan ke skripsi kamu gitu kan. Tapi kenyataannya sebenarnya tidak semudah itu ya. Cuma kalau misalkan bisa teman-teman mahasiswa di sini memanfaatkan itu, nah itu ada kalian sudah one step ahead gitu ya dalam berkuliah di sini gitu kan, kamu udah bisa menentukan kemana kalian akan melanjutkan penelitian kalian gitu. Kemudian kalian juga udah tahu seperti kalian di bidang apa gitu ya. Iya, jadi untuk informasi juga, jadi sebenarnya tempat ini penelitian saya ini lokasinya itu dulu saya pernah magang di situ. Jadi jadi sudah hafal dengan kondisinya dan secara puji Tuhan secara data juga udah ada gitu. Jadi ketika kembali ke sana ketika Desember kemarin saya hanya mengambil data di semester. Ya harus persiapin dari sekarang biar nggak bingung gitu. Itu sih pesan saya. Siap. Nih semoga banyak yang nonton ya adik-adik mahasiswa ya, terutama dari mahasiswa Unggul gitu kan, bisa jadi masukan gitu karena berkat sama Kak Naomi ya yang sudah semester akhir, yang sudah siap juga untuk sidang gitu kan. Ini bisa jadi masukan buat adik-adik gitu, di sini semua yang ingin mencari tahu gitu dari semester 3, semester 5, mencari topik kalian tentang apa atau jangan topik peminatan kalian di sini tuh mau jadi apa, karena kalau misalnya kalian bisa mendapatkan peminatan yang kalian sesuai dengan minat kalian, itu kalian udah selangkah one step ahead lah gitu dari teman-teman kalian yang memang masih bingung atau bahkan bisa jadi mikir salah jurusan lagi kan di sini. Itu juga tuh yang jadi concern kita, makanya di sini kita mencoba untuk menghilangkan gitu stigma itu supaya teman-teman bisa kembali ke jalan yang benar, kembali bisa fokus kepada perkuliahan yang sudah kalian pilih pada kota ini. Benar. Bermanfaat gitu ya, kita banyak berdiskusi terkait penelitian ekonomi gitu kan, kemudian statusnya gitu, kemudian ada pesan-pesan juga yang tadi disampaikan untuk adik-adik mahasiswa di sini. Jadi supaya kita bisa selami bersama-sama dan diulang-ulang lah gitu. Ini video ini bisa jadi bisa jadi motivasi untuk kalian gitu yang mau belajar, dan untuk para audiens yang awam juga yang di non planologi, selamat datang di dunia planologi. Di sini kasih teman-teman yang masih awam bisa kepada orang banyak gitu bahwa dunia planologi itu sangat besar. Kalau kita tidak menemukan passion kita akan terjebak di situ, kalau kita akan tersesat di situ. Oke, terima kasih banyak Kak Naomi, diskusi yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.